Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memerangi kemiskinan dan pengangguran. Prabowo meminta para pemimpin menyadari masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Masalah pengangguran disoroti Prabowo saat pidato pelantikannya. Prabowo menyebut banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak warga mendapat pekerjaan yang tidak layak. Karena itu, ia meminta para menteri untuk tidak terbuai statistik dan berani menghadapi realitas masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan secara terpisah. Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan 48 menteri Kabinet Merah Putih. Selain menteri, pada saat yang sama Prabowo juga melantik 5 pejabat setingkat menteri antara lain Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Usai pelantikan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat yang dilanjutkan dengan foto bersama di depan Istana Merdeka. Berbeda dengan pelantikan kabinet sebelumnya, di kabinet Presiden Prabowo, pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan secara terpisah. Sebanyak 56 wakil menteri dilantik Presiden Prabowo sesuai pelantikan menteri. Para wakil menteri akan menempati jabatan di 48 kementerian. Usai dilantik, para wakil menteri berfoto bersama di halaman Istana Merdeka. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto bilang target 100 hari pertama pemerintahan adalah menjaga daya beli masyarakat. Erlangga menambahkan kementerian yang dulu berada di Kemenko Maritim dan Investasi kini berada di bawah koordinasinya. Kalau dari sifat ekonomi kan sifatnya jangka menengah panjang. Yang paling penting kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. San Marves di bidang energi, investasi, pariwisata di Kemenko Perekonomian. Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di kabinet juga hampir 1 dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke Presiden. Jadi komunikasi kita lancar. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Zulkifli menyatakan ditugasi Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Mantan Menteri Perdagangan ini menyatakan sudah memiliki strateginya. Mengkoordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya. Pertama memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Nanti kita akan bagi klaster ya. Nanti di Sulawesi cocoknya apa? Misalnya cengkeh dan coklat, maka di situ akan menjadi unggulan. Sumatera mungkin kopi, ya, kopi, lada itu juga menjadi komunitas unggulan, gitu. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memerangi kemiskinan. Salah satu yang disoroti Prabowo adalah persoalan pengangguran. Prabowo meminta para pemimpin menyadari masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita
banyak yang kurang gizi. Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Angkatan kerja masih ada sekitar 7,2 juta orang menjadi pengangguran. Jumlah pemutusan hubungan kerja pun terbilang tinggi. Dari awal hingga pertengahan 2024, angka PHK mencapai 46.000 orang. Pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai salah satu upaya mengentaskan persoalan kemiskinan. Survei Litbang Kompas 4-10 September 2024 menunjukkan 54% responden yakin Prabowo Gibran mampu menambah lapangan kerja, 38,6% tak yakin, dan 7,4% tidak tahu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjelaskan dirinya akan fokus untuk mengatasi masalah pengangguran termasuk soal PHK. Soal isu-isu yang kemarin banyak PHK dan lain-lain itu juga akan menjadi perhatian dari Pak Iya Prabowo dong. dan akan dilanjutkan di kementerian. Itu udah pasti. Kan pidato Pak Prabowo itu kan narasi soal kesejahteraan rakyat. Dia marah sekali soal hari ini kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, dan itu fokus kita nanti. Gitu. Masalah pengangguran dan kemiskinan jadi fokus pemerintahan Prabowo Gibran untuk dibenahi. Publik berharap persoalan tersebut terselesaikan lewat kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkomitmen untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Bagaimana realisasinya kita akan bahas bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan juga peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Selamat malam Pak Wamen, sekarang saya udah ketemu nih Mas Noel. Selamat ya, selamat. Thank you, makasih. Dan juga selamat malam Mas Vincent. Ya, selamat malam. Malam, saya ke Mas Wamen dulu nih. Apa sih arahan Pak Prabowo khususnya soal ketenagakerjaan yang dititipkan waktu pertama kali dipanggil ke Kertanegara, juga Hambalang Retreat, apa yang diamanatkan? Banyak hal lah ya yang disampaikan beliau terkait kemiskinan yang hari ini di mana-mana, ditambah lagi dengan pidatonya. Beliau konsisten dengan pidatonya dari 2014, 19 dan 2024. Dan hari ini diperkuat lagi dengan banyaknya kawan-kawan yang di kabinet Pak Prabowo itu, saya lihat orang-orangnya punya kualitas secara moral dan integritas. Jadi karena kan memang kemarin di kabinet itu ada 3 syarat yang diharapkan oleh Pak Prabowo: integritas, loyalitas, dan kapabilitas. Nah, hampir kita lihat semuanya memiliki hal itu. Tinggal kita lihat semoga bisa sinergi ya. Karena pesan Pak Prabowo kemarin itu kita harus punya tim yang solid. Jangan menteri dan wamen punya visi sendiri, harus punya semua ikut visi misi presiden. Gitu. Makanya sebelumnya waktu di Hambalang juga ditekankan, kalau tidak sepakat dengan gagasan dan pandangan saya, lebih baik undur diri. Itu ditegaskan oleh Pak Prabowo di Hambalang ketika ada Hambalang Retreat itu. Jadi saya rasa semoga ke depan ini sebuah harapan lah ya, harapan yang bisa menjadi tanggung jawab kita bersama nanti bagaimana membangun bangsa ini ke depan lebih baik. Karena bicara tentang visi Pak Prabowo itu bicara tentang 2045 Indonesia unggul. Nah, mau menjadi Indonesia unggul ya salah satunya kita memerangi namanya kemiskinan. Makanya dia marah sekali dengan pengusaha-pengusaha yang kurang begitu baik gitu. Lantas pejabat-pejabat yang mentalnya masih mau dilayani gitu loh. Dan dia marah sekali, dan itu pidato itu kan bentuk manifestasi kemarahan dia. Dan kita suka sekali, saya tertarik gitu. Oke, nah soal salah satunya di ketenagakerjaan adalah lapangan kerja. Ya. Mari kita breakdown based on data. Saya mau ke Mas Vincent. Kalau dari survei terakhir Litbang Kompas, keyakinan publik terhadap penciptaan lapangan kerja ini di 54%. Boleh dijelaskan soal ini, Mas? Iya, Mbak. Jadi hasil survei terakhir ya bulan September itu menunjukkan memang keyakinan publik bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini akan mampu menambah lapangan pekerjaan baru itu hanya 54% ya responden yang yakin. Sementara ada sekitar 38,6% responden yang tidak yakin bahwa pemerintahan baru ini akan bisa menambah lapangan pekerjaan baru. Dari angkanya seperti itu. Oke, kenapa? Apakah ada reasonnya, ada alasannya?
Ya, kalau kita lihat memang kan iklim iklim ketenaga kerjaan di Indonesia secara khusus ya dalam tahun-tahun belakangan ini, terutama tahun ini kan memang sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja kan Ya. ya. Kalau kita lihat kan memang bahkan Kementerian Ketenagakerjaan itu merilis setidaknya dari awal tahun hingga Juni itu ada ratusan ribu pekerja yang kena PHK. Ya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan waktu itu juga masih memprediksi bahwa gelombang ini masih akan terjadi begitu. Nah, di tengah situasi seperti ini yang dihadapi oleh publik, tentu menjadi sangat masuk akal ketika memang angka keyakinan terhadap eh, bahwa pemerintah mampu menambah lapangan pekerjaan baru ini relatif rendah itu bisa menjadi masuk akal gitu, Mbak Friska. Oke. Jadi sebenarnya kan yang harus dipotret ada keraguan publik. Keraguan ini adalah terhadap situasi yang dihadapi sekarang, PHK, lalu juga ada pekerjaan pun ada pekerjaannya tidak layak. Pak Prabowo pun sempat menyinggung soal ini. Nah, langkah taktisnya apa? Itu sedang kita rumuskan nanti di kementerian, karena ini kan harus sinergi dengan beberapa kementerian juga ya. Makanya pentingnya kemarin di materi Hambalang Retreat itu, semua harus kompak, tidak bisa lagi punya kepentingan masing-masing gitu loh. Jangan melayani ketua-ketuanya gitu loh. Kan Pak Prabowo Mar tuh, jangan layani pimpinan, kalian kita nyalain rakyat aja. Makanya saya berharap di kementerian Pak Prabowo ini, Kabinet Merah Putih ini saling kerjasama. Karena kita punya tugas yang begitu berat. Ini tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik kita ini berat sekali kalau seandainya kita tidak punya komitmen. Karena kita punya pemimpin yang hebat, kalau kerjanya tidak hebat ya mau malu-maluin. Nah, kalau yang jadi problem menurut amatannya Bung Noel apa sih sejauh ini untuk masalah lapangan kerja, apa yang sebenarnya masih harus jadi PR besar? Kalau dari sudut pandang saya mungkin banyak hal lah ya, karena kita lihat lapangan pekerjaan yang susah terkait misalnya izin atas perusahaan-perusahaan yang sedikit punya kekhawatiran dengan kawan-kawan buruh. Lantas juga kita melihat kawan-kawan buruh juga berharap pengusaha-pengusaha ini memberi ruang pekerjaan yang membuat mereka juga punya masa depan ya. Nah, ini juga menjadi problem kita nanti untuk bagaimana mendapatkan sebuah solusi. Karena kita tidak mau pengusaha terganggu dengan adanya kawan-kawan buruh, dan begitu juga buruh. Jangan sampai kesejahteraan buruh juga terganggu dengan kebijakan pengusaha yang kurang begitu memberi ruang masa depan untuk mereka. Nah, dua-dua kepentingan ini harus bisa kita cari solusinya, apalagi negara ya. Karena yang namanya hak kerja itu adalah hak dasar. Hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, kewajiban negara adalah memberikan hak dasar yaitu namanya pekerjaan. Itu. Nah, kalau untuk keyakinan ini, Mas Vincent, sebenarnya apa sih yang bisa, yang paling dititipkan oleh warga soal lapangan kerja untuk pemerintahan baru ini? Jadi gini Mbak Friska ya, di survei ini sebenarnya kan soal penambahan lapangan pekerjaan baru ini kan hanya salah satu dimensi atau indikator yang kita ukur. Soal keyakinan kan kita sebenarnya juga mengukur yang lain. Kalau kita lihat lebih dalam juga di survei yang sama, sebenarnya ada angka keyakinan yang sebenarnya lebih rendah gitu ya daripada lapangan pekerjaan baru, yaitu apa? Yaitu memberikan kuliah gratis. Nah, kuliah gratis ini angka keyakinan publik bahwa pemerintahan baru ini akan bisa mengakomodasi hal ini adalah sekitar 51,6% saja. Nah, dari situ kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa selain memang situasinya belum kondusif untuk lapangan pekerjaan, masyarakat juga melihat bahwa akses pendidikan yang nantinya berkorelasi dengan kesempatan bekerja itu menjadi hal yang masih menantang juga gitu. Artinya kalau kita mau tarik lebih lebar lagi, sebenarnya yang dititipkan oleh publik terhadap pemerintahan baru ini adalah secara umum soal kesejahteraan rakyat ini gitu ya. Yang diterjemahkan tadi soal lapangan pekerjaan baru, soal bagaimana pendidikan lebih terjangkau gitu ya. Nah, ini rasanya menjadi pekerjaan baru yang dititipkan publik kepada pemerintahan baru ini, bahwa pemerintahan baru ini sungguh-sungguh bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam hal-hal yang sangat praktis tadi gitu Mbak. Nah, Mas Wamen lihatnya bagaimana? Karena kan lapangan kerja salah satu dimensi, tapi ini dimensi yang
penting sekali. Tadi ada sekian juta pengangguran di tanah air, pun ada yang punya pekerjaan tapi terjebak di middle income trap. Nah ini bagaimana untuk keluar dari sini? Tentunya kalau Pak Prabowo kan ingin kesejahteraan, artinya bisa mandiri masyarakatnya. Nah ini sedang coba kita rumuskan ya, karena kan harus kita sinergi ya melihat ini nggak bisa dari sudut pandang Kementerian Tenaga Kerja. Ini semua harus bisa menyelesaikan bersama, karena ini harus kerjanya kerja keroyokan. Itu nggak bisa pada Kementerian Tenaga Kerja aja. Karena kan ada juga misal kayak badan yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko. Kemungkinan kita akan melakukan sinergisitas dengan kelembagaan itu juga. Kemudian ada beberapa lembaga lagi yang lain gitu loh. Jadi tanggung jawab ini harus tanggung jawab bersama, tidak bisa di Kementerian Tenaga Kerja aja. Nah soal koordinasi ini juga kan penting, karena Kabinet Merah Putih ini dengan jumlah kementerian yang paling banyak sejauh ini. Nah apa yang bisa dilakukan untuk koordinasi agar tidak tumpang tindih, tapi apa yang Pak Prabowo inginkan bahwa masalah spesifik ini bisa diselesaikan lintas lembaga itu apa sih? Ya tinggal kita bagaimana mampu mengimplementasikan narasi besar ini gitu loh. Kalau seandainya tidak mampu mengimplementasikan narasi besar yang disampaikan Pak Prabowo melalui pidatonya, ya saya rasa ya tidak ada yang mampu bisa bekerja. Makanya kan tadi disampaikan waktu di Hambalang, ya semua harus ikut satu visinya presiden, bukan visinya menteri dan wamen. Gitu. Jadi ya saya punya keyakinan dan optimisme lah dalam hal bagaimana hak dasar kerja itu, negara harus bisa menyelesaikan, mencari solusi untuk hal itu. Kemudian rumusan seperti apa nanti kita akan sama-sama merumuskannya. Karena kita harus mampu mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya. Fokus dia itu. Makanya saya bilang ini ada narasi besar terkait kemiskinan. Kita menghadapi persoalan gelombang perang di mana-mana, di Timur Tengah, kemudian di Eropa Timur gitu loh. Dan dia bicara tentang swasembada pangan dan swasembada energi, dan ini kan bagian yang harus kita fokuskan juga. Karena itu bicara tentang nanti resapan tenaga kerja. Kalau kita masih punya ketergantungan terhadap energi dan pangan, ini kan punya dampak yang luar biasa juga. Dan ya Pak Prabowo saya yakin di pemerintahan hari ini kita benar-benar mau kerja banget lah. Kita sudah siap mau kebut gitu. Harus langsung ngebut untuk menyelesaikan ini. Udah nggak bisa main-main lah. Nah Mas Vincent, tentu ini kan jadi titipan juga untuk Mas Noel dan juga jajaran kabinet. Bagaimana untuk menjelaskan apa saja komponen yang publik inginkan soal kesejahteraan selain tadi disebutkan lapangan kerja juga pendidikan, Mas Vincent? Iya, jadi memang menariknya dari hasil survei ini masyarakat itu memberikan rendahnya tingkat keyakinan atau masih belum maksimalnya tingkat keyakinan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi pemerintahan baru ini, bahwa pemerintahan baru ini sungguh-sungguh bisa mengartikulasikan dan menerjemahkan visi besar ini menjadi lebih praktis gitu. Nah, karena kalau kita lihat memang tadi ya, selain lapangan pekerjaan kan soal pendidikan tadi ya, soal kuliah gratis itu masih di-challenge oleh publik. Sementara itu ada juga soal program yang sangat praktis juga yang menjadi program unggulan pemerintahnya adalah makan bergizi gratis ya. Itu juga walaupun ini menjadi program unggulan yang sudah diuji cobakan, ternyata memang publik masih menunggu bagaimana sebenarnya realisasi dari program ini, karena mungkin ini adalah sesuatu yang baru gitu ya, dan mengingat begitu luasnya dan begitu banyaknya penduduk dan anak-anak di Indonesia, mungkin publik belum terbayang bagaimana sebenarnya ini bisa dilangsungkan gitu. Maka kalau pertanyaannya adalah apa harapan publik terbesar, kembali lagi publik ingin melihat sebenarnya bagaimana kerja nyata dan konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk menerjemahkan segala program itu menjadi sangat bisa dirasakan gitu. Karena kalau kita tarik ke sisi sebelah ya, sisi sebaliknya yang yakin, masyarakat itu sudah yakin soal misalnya pertahanan negara itu, masyarakat tingkat keyakinannya yang paling tinggi gitu ya. Lalu soal bagaimana menjaga martabat negara Indonesia di dunia internasional itu publik rasanya tidak ada problem besar dengan pemerintahan baru ini. Artinya di tataran idealisme kebangsaan tampaknya publik merasa pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah akan dalam jalur yang tepat begitu. Hanya bagaimana itu tadi ketika ditarik ke keseharian masyarakat, ketika ditarik ke
terjemahan kesejahteraan masyarakat dalam hidup sehari-hari itu akan bisa seperti apa dirasakan langsung begitu, soal pekerjaan, soal pendidikan, dan soal kesejahteraan yang lebih detail tadi. Gitu Mbak Friska. Nah, jadi memang komponen kesejahteraan ini banyak, salah satunya lapangan kerja dan butuh koordinasi lintas kementerian lembaga. Nah, Mas Joel, kalau misalnya tadi langkah taktis masih harus ada koordinasi lebih lanjut lagi. Tapi sebenarnya visi besar Pak Prabowo soal lapangan kerja, soal ketenaga kerjaan ini apa? Yang harus nanti akan diturunkan dalam program kerja tentunya. Pasti ada hal strategi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Karena kan saya juga belum secara definitif, baru besok benar-benar bekerjanya. Nanti kita tinggal lihat landscape seperti apa, lantas mau seperti apa strateginya, baru bisa terjawab itu nanti. Saya rasa saya belum bisa menjawab secara pasti, tapi yang pasti ya kita akan tetap fokus pada apa yang menjadi perintah Pak Prabowo nanti. Ini selesaikan di persoalan ini, jangan enggak. Karena kan pasti ada evaluasi nanti, gitu loh. Di kabinet Pak Prabowo ini, kabinet merah putih ini pasti ada evaluasi. Termasuk soal regulasi misalnya, kalau ada beberapa protes soal Omnibus Law dan lain-lain, itu berani untuk dikaji di pemerintahan ini? Soal itu saya belum bisa mampu menjawab ya, karena itu kan pasti domainnya Pak Prabowo ya. Kalau seandainya memang itu harus kita kaji ulang, ya kita kaji. Kalau seandainya tidak, ya kita cari lagi solusi yang terbaiknya. Karena biar gimana pun ya kita tidak boleh negara khususnya negara tidak boleh diam, lantas tidak boleh juga anti terhadap kritik dan masukan. Gitu. Dan saya rasa ya hal-hal gitu masih terbuka lah ruangnya. Dan penciptaan lapangan kerja ini, apakah Pak Prabowo punya visi besar untuk menciptakan lapangan kerja pun juga harus ada kerjasama dengan pengusaha misalnya? Loh, iya dong, harus, nggak bisa tidak. Makanya Pak Prabowo berkali-kali tekankan, ya pengusaha-pengusahanya harus bekerja dong buat bangsa ini. Makanya dia bilang tidak patriotik katanya bahasanya. Artinya ya baik dong dengan bangsa-bangsa ini, kan tidak ada yang melarang satupun dalam undang-undang kita, apalagi pengusaha itu dilarang kaya dan buruh itu dilarang sejahtera, tidak ada. Makanya dua-dua kekuatan ini harus saling sinergi. Pengusaha butuh untung, buruh butuh kesejahteraan. Nah kalau seandainya dua-dua ini berjalan dengan bagus kan enak. Gitu. Nah tugasnya negara lah coba memfasilitasi itu ada gitu. Bukan malah menjadi bagian yang berpihak salah satu gitu loh. Ya maaf, ya kadang-kadang buruh menjadi dieksploitasi, ya kasihan ya kawan-kawan buruh. Ya di situ ada peran negara juga untuk membuat mereka tidak sejahtera. Karena memang kemiskinan itu ada dua. Kemiskinan diciptakan oleh negara, memang dia miskin beneran gitu loh. Dan yang bahaya itu miskin karena negara. Yang kita lawan kan itu hari ini. Apa? Karena korupsi itu. Ya. Korupsi. Kuncinya kayaknya itu ada di korupsi itu. Dan jangan juga memberatkan kelas, misalnya menengah jadi harus turun kelas. Nah itu tanggung jawab negara. Gitu. Dan bisa dipastikan bahwa di pemerintahan Pak Prabowo ini akan dijaminkan segera Mas Noel koordinasinya diperbaiki lintas institusi lembaga. Iya dong, iya itu. Karena target Pak Prabowo kan 4 tahun ke depan ini harus ada yang terlihat lah ya. Jangan sampai dia punya semangat, punya keberanian, kemudian di bawahnya menterinya melempem kerjanya. Gitu loh. Dia udah kritik tuh pemimpin yang mentalnya korup, mentalnya cuma minta dilayani. Dan semoga hari ini kita punya pemimpin yang bisa kita harapkan lah. Dia melayani rakyat. Bukan rakyat yang melayani pejabat yang mentalnya sangat feodal. Makanya silakan hari ini korupsi. Kalau kalian mau nekat lah, selesai itu menurut saya itu orang-orang itu. Nah sekarang tugas berat untuk Mas Wamen dan juga Pak Menteri tentunya untuk menjawab visinya Pak Prabowo, termasuk menjawab keraguan publik tadi. Bagaimana menciptakan lapangan kerja ini bisa lebih baik lagi ke depan. Kita harus optimis. Kita harus optimis, jangan pesimis ya. Kalaupun tadi angka-angka tadi saya melihat ini menjadi masukan untuk kita ya. Kita nggak mau terjebak dengan angka-angka yang optimis tadi 50 sekian %. Tapi kita harus punya keyakinan. Tapi juga harus ditunjukkan dengan kinerja, kan belum ketahuan. Pak Prabowo baru besok relatif pemerintahnya baru running. Gitu. Oke, ditunggu bagaimana kerjanya ke depan. Jangan lupa mendengar masukan masyarakat. Terima kasih Bung Immanuel Ebenezer. Pak Wamen sekarang, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Mas Vincentius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengklaim peristiwa 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Sesaat lagi.
pilih Morina.